Sudah siap untuk posisinya, cari posisi yang enak untuk nyimak kajian. Siap. Dan siapin juga catatan mungkin kalau misalkan ingin mencatat, atau mungkin nanti screenshot, nanti dicatatnya nanti boleh Ya. agar tidak ketinggalan materinya. Siap. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمني بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di malam Senin kita bisa melanjutkan kembali materi kita, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan nun sakin dan tanwin, yang pembahasan pertama ya, hukum pertama yaitu izhar. Nah, hal tersebut merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa kembali lagi mengkaji ilmu Al-Qur'an, salah satu ilmu Al-Qur'an yaitu ilmu tahsin. Yang mana beginilah perjuangan kita ya. Perjuangan kita itu ya seperti ini. Kita tidak bisa menolong saudara-saudara kita secara langsung di Palestina ya, yang mana Masya Allah luar biasa ya. Kita ingin membantu, cuman bagaimana ya? Kita itu tugas kita ya saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita berjihad dengan hawa nafsu kita. Dan itu adalah salah satu jihad yang paling besar. Dan Rasulullah pun ketika selesai daripada perang Badar itu mengatakan kepada para sahabatnya, kita ini masih belum perang, maksudnya masih ada perang lagi yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu. Gitu. Jadi bukan perang, tadi kan habis perang Badar tuh, perang Badar kan hebat ya, luar biasa. Kata sahabat, loh ini ada perang lebih besar lagi apa gitu. Ternyata perang melawan hawa nafsu. Nah itu yang menjadi PR kita sekarang, kita berperang melawan hawa nafsu kita. Kita inginnya pengen rebahan tadinya ya, atau mungkin mau nonton santai-santai, tapi kita harus terus belajar ya, agar tentunya menolong agama Allah, yang menjaga Al-Quran dengan cara kita ini mempelajari ilmu tajwid, agar menjaga keaslian Al-Quran, menjadi salah satu prajurit Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran insyaallah. Baik, salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi bagaimana kabar antum Pak hari ini? Untuk Teh ini juga bagaimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Teh ini gimana kabarnya? Kabarnya Pak? Alhamdulillah, anak baik ya, Masya Allah, luar biasa nih. Nggak ada yang sakit Insya Allah. Alhamdulillah. Gimana Teh ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga ya. Baik, kita akan masuk ke materi langsung saja untuk share screen. Suaranya aman ya Pak ya? Jelas ya? Jelas, aman. Aman. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita di nun sakinah dan tanwin. Yang pertama, hukum yang pertama yaitu izhar halki. Masih ingat ada 4 hukum ya. Yang pertama izhar halki, berikutnya apa? Antum tahu nggak? Masih ingat materi kemarin? Izhar halqi ada oh nun tanwin ya Pak? Yang nun tanwin. Iya, yang nun dan tanwin. Ada 4 ya, ada izhar, ada qalqalah, ada idgham ya. Ada idgham. Ada ikhfa. Ikhfa, satu lagi? Iqlab. Iqlab, betul, Masya Allah. Nah, kita masuk ke pembahasan hukum yang pertama nih, izhar halki. Kenapa disebut izhar halki? Nanti kita akan bahas. Sebelum itu kita baca niat seperti biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahim. Baik, kita lihat silabus kita masuk ke nun sakin dan tanwin pembahasan al-izhar halqi. Ya. Untuk penulisan Latinnya sebenarnya ada yang pakai D gitu ya. Antum pernah lihat mungkin tulisannya agak beda ya, pakai izhar. Sedangkan sebenarnya kan tulisan Latin itu tidak mempengaruhi maksudnya artinya ya. Penting cara bacanya itu benar gitu ya. Pakai vo ya, izhar gitu. Halqi. Mau pakai D atau seperti apa ya terserah ya, karena di bahasa Inggris pun juga beda nanti tulisan kayak gitu. Nah, kita lanjut ya untuk pembahasan kita hari ini mengenai pengertian, lalu diikuti tanda bacanya seperti apa di Al-Quran, dan yang terakhir adalah lahan dalam membaca izhar atau kesalahan nih yang sering terjadi ketika membaca izhar. Kita masuk ke pembahasan ya. Setelah daripada target yang kita akan pelajari atau sampai hari ini adalah mengetahui, memahami, dan tentu bisa melafalkan dan membedakan nih antara hukum nun sakinah dan tanwin lainnya ya, antara hukum izhar dengan hukum yang lainnya. Nah, kita akan bahas nanti pengertiannya, tanda bacanya seperti apa, dan lahan dalam membaca izhar. Yang pertama dulu ya, pengertian izhar al-halqi. Ini kita masuk ke bait yang ke-7. Antum boleh tulis di buku tulisnya atau di mana gitu ya. Kita masuk ke bait yang ke-7 ya. Kita nanti sampai 61 bait nanti untuk matan Tufatul Atfalnya, dan kita masuk ke bait yang ke-7. Al-Imam Al-Jamzuri radhiyallahu anhu, beliau berkata nih, fal awwalu izharu qabla al-ahrufi il halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Nah, artinya al-awwalu, fal awwalu ya, maka yang pertama. Awal ya, awal bahasa Arab ternyata awal itu artinya pertama. Al-izharu, nah ini tulisan Arabnya gini ya, izharu. Artinya adalah izhar dulu ya, nanti kita akan lihat arti dalam bahasanya seperti apa. Next, qabla, sebelum ya. Ahrufi, huruf-huruf lil halqi. Nah, huruf-huruf halqi ya, atau huruf-huruf tenggorokan. Masih ingat gak huruf-huruf tenggorokan itu ada berapa? Ada Sitin, 6. ada sitin. Ada 6, betul. Apa aja coba? Kita review deh. Ada apa? Yang di bawah nih, aqsal halq, wastul halq, adnal halq. Iya. Mana masih ini Pak? Alif atau Hamzah ya? Hamzah ya. Hamzah. Hamzah ya tuh. Teh ini boleh menyaut ya, apa nih kira-kira? Ain. Ain. Oke. Ya. Kho. Oke, thayyib. Apa lagi? Gin. Ghain. Ha. Satu lagi? Ha sama ha. Ha sama ha itu ya. Tadi pasangannya nanti kita lihat ada pasangan itu ya. Jadi 6 huruf tersebut berada di tenggorokan. Jadi kalau misalkan nanti nun mati, kita kan bahas mengenai nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan yang 6 itu, maka dibacanya jelas. Nanti kita akan lihat. Rutibat, tersusun dari fal ta'rif, maka ketahuilah. Jadi yang sudah kita pelajari yaitu huruf-huruf halqi. Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Hukum yang pertama adalah izhar. Izhar bermakna al-idhah. Ya, al-idhah atau bayan, yang berarti jelas dan terang. Oke, itu kalau secara bahasa ya. Jadi izhar itu apa artinya? Al-idhah atau bayan dia. Artinya jelas dan terang. Maksudnya apa yang jelas, apa yang terang? Nah, kita kan bahas mengenai nun mati atau nun sakinah ya. Kalau kita kan biasanya pakai gunakan nun mati ya kalau dalam bahasa Indonesia atau orang-orang Melayu bilangnya nun mati ya. Sebenarnya kita sebutin itu yang bagusnya itu adalah nun sakinah gitu. Karena sakinah itu artinya bukan mati sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan antum ketika nikah kan antum ya itu ya, kemarin kan baru nikah ya. Jadi diucapin mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinah itu kan bukan artinya mati ya. Masa jadi keluarga yang mati gitu ya. Jangan. Enggak gitu ya maksudnya. Sakinah itu artinya apa kemarin?
tenang, ya, diam, salah satunya juga termasuk artinya diam, tenang, tentram kayak gitu. Itu adalah arti dari sakinah. Jadi mudah-mudahan menjadi keluarga yang tenang, ya, dan menjadi keluarga yang apa lagi tadi, damai kayak gitu ya. Intinya dia itu tenang gitu bawaannya, ya. Nah, berarti kalau izhar atau nun sakinah itu artinya adalah nun yang dimana itu tidak bergerak sebenarnya gitu. Tapi kalau orang-orang kita biasa disebut nun mati, ya sudah deh, kita ikuti saja agar mungkin nggak takut puyeng ya. Tapi kita sebutkan karena kita belajar ilmu tajwid ya sekarang ini mengenai materi atau teorinya, maka kita sebut dengan nun sakinah. Nah, nun sakinah dan tanwin ini itu suaranya sama ya, bahkan itu sebenarnya hurufnya sama ya, seperti kemarin kita bahas. Nun sakinah itu kan ya nun yang dia itu sukun ya, sukun yang mana itu dekat kepada makhrajnya nun itu. Makhrajnya nun di mana? Ujung lidah. Masih ingat? Ujung lidah. Makhrajnya nun. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit ya. Itu ya. Di situ. Berarti letakkan di situ. Nun sakinah. Tanwin pun juga sama. Tanwin kan artinya adalah nun tambahan ya. Nun sakinah tambahan. Ketika orang-orang Arab mengucapkan kemarin di huruf apa? Ism, fi'il atau harf? Masih ingat gak? Tanwin itu berada di ism, fi'il atau harf? Lupa. Lupa ya. Ism ya Pak. Kata-kata mengenai kata benda atau nama orang gitu ya. Itu ism namanya. Ism. Berarti dia itu ketika ism atau ya, kata benda atau nama orang, biasanya di akhirnya ada tanwin kayak gitu. Untuk biasa orang Arab itu mengucapkan seperti itu. Nah, itu keduanya itu sama ya. An juga, an, in, un sama tan, tin, tun. Kalau misalkan ada tanwin atau nun sakinah, bunyinya sama. Maka ketika dia bertemu nanti dengan huruf-huruf yang izhar itu, maka dia menjadi jelas. Apanya? Nun sakinah atau tanwinnya. Jelas. Tanpa ada gunahnya, tanpa ada tambahan suara lagi, tanpa samar gitu ya. Itu harus jelas, an gitu. Nanti kita akan lihat. Mengeluarkan huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa ada gunah tambahan ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Tanpa ada gunah tambahan ya. Jadi tidak perlu lama-lama gitu. An'amta dengan an'amta, jangan. Ya, atau mungkin kesalahan atau kekeliruan yang sering terjadi adalah memantulkan hurufnya. Ya. Tanpa sadar biasanya mantul nih ketika lagi baca tuh, atau mungkin karena nafasnya kurang ini jadinya ana'am gitu misalkan. Atau min khauf. Jadi min khauf itu. Min ada e-nya. Nah, itu yang keliru. Berikutnya nih, tanda baca izhar. Nah, bagaimana sih tanda bacanya di Al-Qur'an nih? Ya. Nah, yang kita pakai ini tanda baca standar internasional ya, yang dimana itu kita menggunakan mushaf Madinah. Karena nanti kalau di mushaf Kemenak itu beda lagi. Ya, kalau di mushaf Indonesia itu biasa beda lagi. Kita gunakan mushaf Madinah yang antum tadi baca talaqi, nah itu ya, itu nanti bisa lihat. Untuk tandanya nih di bait yang ke-8, Al-Imam Al-Jamzuri radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam syairnya hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzaun fahaun. Nah, ini huruf-hurufnya berarti ya. Apa saja nih? Hamzah dan ha. Nah, itu yang pertama ya, di aqsal haq di bawah nih, yang di pita suara, hamzah dan ha. Yang kedua, thumma kemudian ainun ha'u ya, ainun ha'u. Ain dan ha. Oke. Muhmalatani keduanya tanpa titik. Jadi ain sama ha-nya tanpa titik ya. Karena kan ada yang ain sama ha itu ada titiknya. Jadinya apa? Ghain ya atau jim atau kha ya. Thumma kemudian ghainun kha'u, ghain dan kha. Nah, yang tadi disebutkan di awal ya, ini huruf-hurufnya nih yang dihalqi. Hamzah, ain ha, terus ghain kha. Kayak gitu. Ini ingat-ingat ini ya. Diingat-ingat. Biar nanti kalau misalkan ketemu jadinya izhar. Dibacanya jelas. Ya. Seperti yang tadi antum talaki itu ketika bertemu dengan kha berarti jelas ya. Kayak gitu. Dibacanya jelas. Oke. Nah, untuk nanti untuk menurut, jadi ada pendapat dari riwayat lain. Kalau kita kan riwayatnya Hafiz ya, jalurnya Syatibiyah. Nanti ada Al-Imam Abu Ja'far
ya, Al-Imam Abu Ja'far, beliau itu pendapatnya sendiri dia. Beliau memasukkan huruf halqi itu cuma ada 4. Ya, cuma ada 4. Yakni hamzah, ha, sama, terus ain ha juga sama. Nah, yang nggak dimasukin adalah ghain sama kha. Beliau berpendapat seperti itu. Jadi beliau memasukkan ghain sama kha karena gini, kalau dilihat daripada pengucapan itu ghain sama kha sebenarnya perbatasan antara lidah dan tenggorokan. Jadinya menurut Abu Ja'far Ibnul Haq Koko, beliau mengatakan bahwa ghain sama kha itu masuknya lisan bukan tenggorokan. Gitu. Jadi konsekuensinya gimana? Konsekuensinya kalau misalkan mengambil pendapatnya beliau nih yang cuma 4 tadi tuh hamzah, ain, ha, yang ghain sama kha-nya itu tidak termasuk, maka yang ghain sama kha itu menjadi ikhfa nantinya. Karena dia masuk ke bagian lisan, bukan bagian tenggorokan. Itu konsekuensinya kalau ngambil riwayatnya beliau. Tapi kalau misalkan kita nih Imam Hafiz, maka kita gunakan yang ini. Ghain sama kha-nya masuk ke tenggorokan, jadinya dibacanya jelas gitu. Min khauf gitu ya. Kha-nya atau nunnya jadi jelas, bukan min khauf. Tapi kalau antum mengambil pendapatnya Abu Ja'far, jadinya ikhfa ya, min khauf kayak gitu. Jadi kalau misalkan antum nih mungkin dengar nih ada bacaan yang mungkin jadi ikhfa kan, nah itu antum jangan salahin dulu ya. Siapa tahu beliau mengambil riwayat yang berbeda kayak gitu. Berikutnya nih. Nah, dalam mushaf standar internasional, nun sakinah izhar itu ditandai dengan di atasnya itu ada tanda gitu ya. Adapun tandanya seperti ini, kita lihat ya. Meletakkan kepala kho ya. Meletakkan kepala kho atau ha ini sebenarnya. Ya. Di atas nun sakinahnya seperti ini. Antum pernah lihat ya? Itu mungkin di Al-Qur'an itu bisa dilihat itu seperti kepala kho gitu. Nah, ini contohnya. Wala in ataita. Nah, di atas nunnya ada kepala kho. Itu ada tandanya. Nah, biasanya itu ada tandanya ya, kepala kho ini kalau di mushaf Madinah. Tapi kalau misalkan di mushaf Kemenak itu biasanya menyamaratakan semuanya. Gitu. Mau itu ikhfa nanti atau mungkin iqlab nanti atau mungkin idgham nanti sama. Dia itu ada tanda kepala kho atau mungkin bulat kayak gitu ya. Intinya ada tanda sukunnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di yang mushaf Madinah itu kalau misalkan di atas nunnya ini ada tanda seperti ini ya, maka izhar. Gitu. Itu pasti izhar. Dan kalau misalkan di atas nunnya tidak ada tanda nih, kosong biasanya, nah itu berarti tandanya bukan izhar gitu. Entah itu ikhfa, iqlab ataupun idgham. Nah itu untuk yang tanda di nun sakinah ya. Berikutnya kalau tanwin nih, kalau tanwin ini untuk yang izhar, hukumnya izhar itu biasanya meletakkan fathah atau fathatain ya, kasratain atau dhammatain, di mana itu bentuknya kalau yang fathatain dan kasratain itu sejajar. Sejajar itu kayak gini, sejajar. Gitu. Nanti biasanya ada yang berbeda nih, Anda coba pakai pen ya. Biasanya kalau yang nggak sejajar itu kayak gini. Nah. Ini kan yang sejajar nih. Sejajar itu atas sama bawahnya sama nih. Kalau ini kan nggak sejajar nih. Yang satunya di sebelah sini pendeknya segini, yang satunya segini. Gitu. Nah, kalau yang izhar, hukum izhar biasanya ini sejajar, baik itu yang fathatain atau yang kasratain. Itu tandanya. Nah, kalau yang untuk yang dhammatain biasanya kayak gini ya, ada topinya biasanya gitu. Dhammah ada topinya. Gitu. Itu disebut berarti pasti di depan itu huruf-huruf izhar. Maka dibacanya pasti izhar. Kalau yang kayak gini di mushaf Madinah ya. Tapi kalau misalkan di mushaf Kemenak biasanya menggunakan yang begini, yang sejajar begini. Ya, kayak gitu. Jadi kalau yang ini, yang dibaca izhar, dihukum izhar, biasanya fathatain atau kasratain itu sejajar, dan untuk yang dhammatain biasanya ada topinya. Gitu. Kayak gampangnya gitu. Contohnya nih ya, ghasiqin idza. Nah, siqin-nya sejajar, apa sih depannya hamzah tuh, ya atau huruf-huruf halqi. Nah, jadi bacanya izhar. Terus berikutnya salamun hiya. Nah, ini yang ada topinya tuh. Narun hamiyah. Yauma idzin ani. Ya, kayak gitu. Jadi dia kasratain atau fathatain sejajar, atau misalkan kalau dhamma itu dia ada topi. Kayak gitu ya. Untuk yang hukum ilhab. Tapi sini mungkin ada pertanyaan dulu nih, sebelum kita masuk ke yang terakhir.
Iya Pak, kalau yang miring itu untuk apa Pak? Dan Nah, biasanya bacanya apa? nah, kalau yang miring itu berarti selain izhar biasanya. Ikhfa entah atau mungkin idgham kayak gitu. Hmm, Ya, itu kalau yang di Musafirina. Tapi kalau yang itu biasanya disamaratakan. Kalau yang di Kemenak atau di Indonesia biasanya sama rata gitu. Ya, yang sejajar ya udah sama semua tuh. Gitu. Biasanya kalau yang di Indonesia apalagi ditambahin warna-warna biar gampang. Gitu. Ini masalah dobet aja ya, masalah tanda baca gitu ya. Ya itu ya untuk memudahkan aja gitu. Ada lagi mungkin? Terus ini Pak yang tadi kan yang fathah tanwin ya. Kalau misalkan domatain, Mm-mm. yang kan kalau itu kan miring apa? Diapain lagi? Pak tetap sama domatain. Apa? Ya, Domatain kalau yang yang bukan izhar. domatain yang ini. Ah, yang bukan izhar. Hmm. Yang bukan izhar biasa aja itu ya seperti ini. Oh itu. Ini jadi ininya ada dua, wawunya ada dua gitu ya. Kayak gitu. Di atasnya ada dua biasanya kayak gitu. Itu ya bukan izhar biasanya gitu. Tapi yang izhar dia ada topinya kayak gitu. Ya. Tapi kalau yang di Kemenak ya atau di Indonesia biasanya disamaratakan yang ini semua nih, yang seperti ini Oh atau yang iya. seperti ini gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Next. Contoh lengkap izhar di masing-masing huruf nih. Ya, mulai dari yang pertemuan nun sakinah dulu nih. Ya, kita lihat nih. Ini Hamzah nih. Kita coba baca bareng-bareng ya. Man amana. Oke. Man amana. Man amana. Nah, jangan sampai terputus ya. Man amana. Man amana. Nah, oke. Gitu ya. Lalu berikutnya yang ha nih. Min hadidin. Min hadidin. Oke, bagus. Kho. Man khoffat. Man khaffat. Min alaqo. Min alaqo. Min ghillin. Min ghillin. Man huwa. Man huwa. Lagi. Man huwa. Man huwa. Jangan sampai terputus. Man huwa. Man huwa. Gitu ya. Baik. Next. Yang tanwin. Nah, ini yang tanwin. Hasidin idza. Hasidin idza. Oke. Ghafurun halim. Ghafurun halim. Kalimatin khabithah. Kalimatin khabithah. Sami'un alim. Sami'un alim. Insyaallah. Haliman ghafura. Haliman ghafura. Qawmin had. Qaumin had. Masya Allah. Itu ya, bagus ya. Jadi tidak ada pantulan, tidak sampai terjeda, semuanya dialirkan sifat nunnya. Coba kita bedah dulu deh sedikit ya, untuk mereview. Nun itu punya sifat apa nih dari sifat azimah nih? Jahar atau hamas? Jahar. Jahar. Syiddah rokha atau bainiyah? Syiddah. Tar. Ini boleh menjawab? Bainiyah. 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 Ya, Masya Allah. Bainiyah, iya betul. Iya. Bainiyah. Mau jawab bainiyah kok keluar syiddah ya? Bisa aja. Oke, bainiyah ya. Berarti dia ada aliran juga, tapi ada terhentinya juga. Gitu. Karena untuk nun sakinah atau nun, dia punya dua makhraj, yaitu di ujung lidah bertemu langit-langit, dan juga al-khayshum. Oke, berikutnya apa? Isti'la atau istifal. Nah, Istifal. istifal apa istilah? Istifal. Oke. Mm. Ya, istifal ya. Jadi tidak perlu tebal gitu. Nah, biasanya kalau yang terlalu nih, apa namanya, yang bisa disebut dengan tebal itu bisa seperti ini nih. Nah, itu udah disebut tebal. Nah, pakai menggunakan a dalam bahasa Indonesia itu sudah disebut tebal. Jadi dimiringkan lagi ya. Nah, ditarik lagi. Jangan nah, tapi nah, itu.
Nah, Karena kemarin dikoreksi sama Ustadz Ramzi gitu ya. Terlalu terbuka ternyata. Terlalu A gitu. Harusnya na ditipiskan. Berikutnya apa lagi? Apa tadi itu? Invita atau itbaq. invita. Nah, otomatis istifal berarti otomatis invita. Next, ilak ismat. Sebenarnya ilak ismat nggak termasuk ini ya, tajwid ya. Ilak ismat dulu deh apa? Ismat. Dia deket Faromin lub. Faromin lub itu apa? berarti Ismat atau ilak? idlak. Nah, ilak. Oke. Satu lagi yang sifat tambahan. Satu lagi. Guna. Guna. Insya Allah. Itu ya, gunanya ya. Jangan lupa dia. Dia itu sifat guna itu sifat lazimah ya. Jadi setiap keadaan baik itu berharokat, sukun, ya itu semuanya harus ada sifat gunahnya. Nah, ketika dia sukun nih, ketika dia jelas nih izhar, maka dia ada gunahnya. Tapi sedikit saja, tidak perlu lama-lama ya. Tapi cukup sekedarnya aja. Yang penting masuk ke rongga hidung. Gunah kan artinya adalah suara yang masuk ke rongga hidung. Suara yang keluar dari rongga hidung. Berarti harus ada itu. Meskipun ketika dia sukun atau ketika dia izhar ini. Gitu. Oke. Next yang terakhir adalah lahan nih. Lahan itu kesalahan, kekeliruan yang terjadi ketika membaca izhar. Ada dua kesalahan di dalam ilmu tajwid yaitu kesalahan khofi dan kesalahan jali. Kesalahan khofi yang tidak merubah makna dan ini tidak berdosa, tidak sampai berdosa, tapi menjadi aib bagi orang yang ketika membaca itu salah, tapi dia udah belajar gitu ya. Nah kalau misalkan yang jali, itu kesalahan yang besar atau jelas, tampak, yang dimana itu kesalahan yang bisa merubah makna. Ya, misalkan contohnya merubah huruf atau merubah harokat, A jadi U gitu ya. Kayak gitu, merubah panjang pendeknya termasuk ke dalam jali. Nah, kita lihat kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan izhar. Yang pertama, menyamarkan suara nun sakinah atau tanwin. Bisa dicontohkan nggak? Kira-kira. Misalkan min khauf deh, kata min khauf. Disamarkan contohnya gimana kalau salah? Bisa nggak? Oh, nunnya jadi mim, Pak. Mim khauf. Bebas, boleh. Oke, itu disamarkan. Oke, boleh. Ya. Itu ya, itu salah satu disamarkan atau menjadi min khauf gitu ya. Tapi kalau menurut riwayat lain yang tadi itu yang termasuk ke dalam ikhfa ya, berarti dia tidak lagi ya. Kalau kita kan pakai yang termasuk izhar, berarti dia salah kalau misalkan samar. Oke, yang kedua, memberikan jeda nih. Nah, tadi ya, antum coba tadi ya. Antara nun sakinah atau tanwin dengan huruf selanjutnya. Jadi ada jeda nih, ini keliru juga. Gimana coba antum bisa cobain min khauf? Min khauf. Nah, itu jelas ya, ada jedanya di situ. Nah, ketika antum atau mungkin ketika lagi talaki ya, karena sering banget ketika membaca itu ada yang terjeda gitu ya. Itu jangan sampai terjeda ya. Karena kalau misalkan terjeda, ya itu nanti jatuhnya jadi hukumnya beda lagi. Nanti ada hukum saktah namanya. Nah, di mana berhenti tanpa mengambil napas. Jadi takutnya jatuhnya ke situ. Jadi jangan sampai kalau misalkan mungkin nih dirasa-rasa napasnya itu kurang nyampe gitu ya. Ya udah kita berhentikan saja. Gitu. Diberhentikan saja. Yang penting berhentinya itu di akhir kata gitu ya. Dan itu disukunkan aja. Karena kan orang-orang Arab itu ketika dia di akhir kata atau memberhentikan, dia itu mensukunkan huruf yang terakhirnya. Itu aja sih. Nanti kalau misalkan nggak kuat nih sampai situ, yaudah kita berhenti sampai situ. Kita ulang lagi satu kata atau dua kata sebelumnya. Agar menyambung maknanya gitu ya. Oke, next. Memantulkan suara nun sakinah atau tanwin. Coba contohin. Min khauf. Gitu ya. Bagus. Tapi jangan gitu baca nanti ya. Dipantulin. Itu yang keliru ya. Jadi jangan dipantulkan. Oke. Yang keempat, memanjangkan kadar suara nun sakinah atau tanwin sampai lebih daripada satu harokat. Nah, bisa nggak coba contohin yang salah nih? Min khauf. Nah, oke. Berarti bisa nih, sering salah soalnya kayaknya. Iya, Pak. Yang kelima, mengurangi atau menyamarkan gunahnya, terutama apabila di akhir bacaan. Nah, ini contoh misalkan di surat Al-Fatihah ya. Ketika di akhir ini sering nih, mungkin ada sebagian dari kalian yang ketika di akhir itu nunnya kurang jelas gitu. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tuh min, dijelasin nunnya ya.
ujung lidah bertemu langit-langit. Min. Jangan sampai mentang-mentang udah di akhir udah selesai gitu ya. Padahal belum, masih ada huruf nun gitu ya. Oke, yang terakhir menambah sifat baru. Nah, terutama ketika di akhir bacaan. Bisa nggak coba ya? Menambah sifat baru, maksudnya menambah suara baru nih. Misalkan ya, ini sering nih kalau misalkan imam-imam yang terlalu berlebihan. Jadinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan mim ya, nun nih coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Terlalu menekan atau ada suara yang baru gitu ya, sifat yang baru. Nah, itu yang tidak boleh. Gitu. Mungkin itu saja materi kita hari ini ya, singkat dan padat. Alhamdulillah, selesai. Nah, untuk next materi kita masuk ke idgham begitu. Izhar berarti udah, nanti idgham. Nanti pembahasannya ada dua ya, dibagi menjadi dua part, itu mengenai kesempurnaannya dari sisi kesempurnaan dan juga dari sisi guna gitu. Nanti kita akan membahas dulu untuk yang sisi kesempurnaannya ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Anak kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.